Halo Bujang, arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Bujang Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini aku bakal meringkas anime yang kemarin ku upload juga di channel Uzumaki Film, yaitu adalah anime Goblin Slayer yang dirilis pada tahun 2018. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah wena bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan seorang ciwi pendeta bernama Onna yang lagi mendaftar di sebuah guild untuk berpartisipasi dalam membantu para petualang. Nah, baru juga ingin lihat quest, dia didatangi oleh cowok ciwi bernama Kenshi, Butoka, dan Majutsushi. Mereka meminta Onna untuk bergabung dalam partinya, soalnya kekurangan orang. Ditambah Onna ini kan seorang healer atau support gitulah. Kenshi pun ngasih tahu kalau mereka akan mengambil quest membunuh goblin. Ya tentu mbak resepsionis bernama Utsetsukejo, kita panggil aja Mbak Jo, mencoba melarang karena mereka pangkatnya masih pemula. Tapi namanya juga bocah batu, ya udahlah, biarkan, suka-suka. Scan berpindah di mana mereka sudah sampai di gua tempat tinggal para goblin. Cuma Onna baru masuk, udah ngerasa nggak enak hawanya, pengen balik. Namun mereka meyakinkan kalau goblin tuh monster paling lemah, slow masih bisa diatasi. Tapi tiba-tiba saat udah berada lumayan di tengah gua, Majutsushi serta Onna dikepung oleh goblin. Ya walaupun Majutsushi bisa ngebunuh salah satunya, cuma dia harus digengbeng serta ditusuk dengan pedang beracun. Lalu Kenshi sama Butoka datang buat nyelamatin mereka berdua. Tapi sayangnya karena Kenshi ini ngebawa pedang panjang, terus nyerangnya juga asal-asalan, jadinya dia gampang dijadikan perkedel oleh para goblin. Kemudian Butoka di situ meminta Onna untuk membawa Majutsushi pergi dan dia akan mencoba menahan. Nah, baru juga pemanasan malah datang goblin yang gedenya. Terus Butoka pun terkombo-wombo dan harus menjadi alat ahi-ahi goblin. Setelahnya Onna yang masih jauh buat ke jalan keluar malah terkena panah. Ditambah dua goblin muncul buat mengahi-ahi Majutsushi, padahal lagi sekarat. Sebelum menyerang Onna, dua goblin tadi langsung dibunuh oleh seorang petualang bernama Goblin Slayer. Ya kita panggil aja Budi karena belum dikasih tahu nama aslinya. Lalu Budi memberikan obat penawar racun kepada Onna. Tapi sebenarnya Onna ingin memberikan penawar tersebut kepada Majutsushi, soalnya lebih perlu. Namun Budi mengatakan kalau Majutsushi udah nggak bisa ditolong, racunnya udah nyebar banget. Sehingga daripada menderitakan, jadinya Budi harus memfinishing Majutsushi. Sesudahnya Onna memilih ikut dengan Budi, soalnya ngeri-ngeri. Terus Budi ngasih tahu kalau mereka tadi terpancing jebakan. Walaupun para goblin itu on, tapi rada pinter. Kemudian pas Budi selesai membersihkan, Onna melihat kalau Butoka masih hidup. Ya paling cuma trauma lah. Habis itu Budi nggak pakai rasa ampun langsung ngebunuh para bocil-bocil goblin. Soalnya nanti kalau dibiarkan gede bisa berabe urusannya. Setelahnya para ciwi-ciwi yang ditangkap goblin berhasil diselamatkan. Sedangkan di guild Onna kembali ikut si Budi buat ngebunuh goblin lagi. Lanjut. Lalu kita pun flashback pas si Budi masih bocil, dimana dia bersama dengan seorang bocil ciwi bernama Musume. Nah saat Musume ngajak buat pergi ke kota, Budi ini selalu nolak. Emang si Budi dari kecil tuh udah dingin bet kayak Coolbert. Terus kakaknya pun datang buat ngasih pengertian. Scan berpindah ke waktu sekarang. Musume udah gede bajunya dan memperlihatkan Budi yang mengecek di sekitaran rumahnya. Siapa tahu ada bekas jejak kaki goblin. Soalnya kan goblin itu aktif di malam hari. Terus pas berada di guild, Budi selalu digosipin. Soalnya kok bisa orang yang bunuh goblin mulu pangkatnya tuh udah tinggi, padahal monster gampang. Tapi si Budi mah ya slow-slow aja, biarkan aja. Setelahnya Mbak Jo memberikan quest-quest goblin kepada Budi. Sebenarnya ada 3 quest, cuma satunya lagi udah diambil oleh party pemula. Tentu Onna meminta Budi untuk bantuin mereka, takutnya terjadi hal yang sama kayak dia. Namun si Budi bomat, ngapain juga gitu.
Kemudian mereka berdua pergi ke salah satu basecamp goblin. Nah, saat Budi lagi nyerang tipis-tipis pakai panah api, dia ngasih tahu alasan kenapa selalu ngebunuh goblin. Dikarenakan dulu pas musuh Meda pergi ke kota, malamnya terjadi penyerangan di desa oleh para goblin dan membuat keluarga dari Musume serta Budi itu meningsoi. Ya, semacam balas dendam lah ceritanya. Abis itu goblin yang tersisa ataupun selamat langsung dihabisi oleh Budi. Kita kembali ke guild di mana Budi didatangi oleh masing-masing perwakilan ras, yaitu Yunde si elf, Doshi si kurcaci, dan Soryo si lizardman. Yunde lalu meminta Budi untuk bantuin mereka, soalnya para iblis akan menyerang dunia. Cuma Budi pastinya nolak, wong bukan quest goblin kok. Tapi Soryo memperjelas sebenarnya yang dimaksud Yunde itu adalah goblin-goblin juga, bukan iblis. Jadi pas sudah dikasih tahu ini itu, selak beluknya, si Budi langsung cabut sama mereka. Lanjut. Singkatnya, Budi DKK sudah sampai di tempat persembunyian goblin dan berhasil ngebunuh 2 penjaga serta 1 asu. Lalu pas sudah masuk tempat kayak kuil gitu, mereka masuk ke dalam ruangan boker para goblin dan menemukan ada seorang elf yang udah diahi-ahi goblin. Awalnya mereka ngira si Budi ini pengen ngebunuh elf tersebut buat ngilangin penderitaannya. Tapi ternyata ada 1 goblin bersembunyi di belakang tuh elf, terus berhasil dimusnahkan dengan sekali betak oleh Budi. Kemudian Soryo menggunakan sihir pemanggil gitu buat membawa elf itu pergi meninggalkan kuil. Setelahnya mereka akhirnya menemukan titik dari tempat para goblin berkumpul. Dengan combo sihir dari Cak Doshi serta Onna membuat goblin-goblin tadi pada tidur. Jadinya dengan EZ, Budi, Yunde, dan Soryo bisa ngebunuh semua goblin yang berada di situ. Sesudahnya sebelum mereka lanjut mencari lagi, mereka didatangi oleh Orge pemimpin para goblin di tempat itu. Terus mereka pun diserang menggunakan fireball, namun berhasil ditahan berkat Onna. Lalu mencoba menyerang balik. Tapi di sini Budi malah kena pentung sehingga puyeng dikit lah. Saat udah minum jamu kuat, si Budi pun melakukan rencananya. Nah, pas Orge itu pengen menggunakan fireball kembali, cuma tiba-tiba kok turu deh. Ternyata Budi menggunakan gulungan gate yang terhubung ke dalam dasar laut. Kan tekanannya tinggi tuh, jadinya bisa tajam gitulah airnya. Kemudian gak perlu basa-basi, Budi pun mengkauin si Orge. Setelahnya mereka dijemput oleh pasukan elf untuk membawa Budi DKK ke kota. Sebenarnya sih pengen bantuin, namun biasalah ya, telat datang. Hari-hari berikutnya Budi didatangi oleh 2 petualang pemula, sebut aja sejoli, bernama Shenshi dan Seijo. Mereka berdua di situ meminta saran gimana sih caranya ngebunuh serangga yang gampang. Walaupun Budi ini cuma ngebunuh goblin doang, tapi dia tetap ngasih tips and trik cara-caranya. Sesudahnya baru juga pengen balik, Budi dimintai bantuan oleh Mbak Jo untuk menjadi pengawas atau penyeleksi orang gitu agar bisa naik pangkat. Nah, saat mulai nyeleksi, bocil elf bernama Rhea ini malah request anjir, pengen dinaikin lebih bagus pangkatnya. Namun sebelum itu Mbak Jo ngasih tahu kesalahan dari si Rhea ini apa aja. Dimana dia tuh suka nyuri-nyuri barang, PHP-in orang, apalagi yang terbaru adalah ngambil harta karun dari quest, padahal dilarang oleh guild. Sehingga dia pun diturunkan pangkatnya jadi paling bawah. Ditambah nggak boleh ngambil misi di kota itu lagi. Padahal saking kezelnya tuh bocah pengen nyerang. Cuma karena kepikiran takut dia apa-apain si Budi, jadinya Rhea pun cabut. Lanjut. Besoknya mereka pergi ke kota air karena mendapatkan quest membasmi goblin. Saat sampai ternyata yang mengundang mereka adalah uskup terkenal bernama Otome. Beliau juga dikenal sebagai gadis pedang. By the way, gede ya tongkat atau pedangnya. Lalu Mbak Otome ngasih tahu kalau alasan mereka dipanggil karena udah sering kejadian di mana banyak penduduk yang meningsoi dan hilang. Pastinya itu adalah ulah dari goblin. Terus Cak Doshi mengatakan walaupun kotanya ini berada di tengah-tengah air, harusnya tuh para goblin berada di bawah tanah. Kemudian setelahnya mereka pun pergi ke sana dan langsung disambut battle oleh para goblin. Selanjutnya mereka malah melihat goblin-goblin tersebut cosplay jadi One Piece. Tentu dengan kerjasama Epical Glory membuat mereka berhasil menenggelamkan kapal itu. Ya baru juga pengen ngaso ada masalah lagi baik, yaitu mereka dikejar-kejar oleh seekor buaya darat. Di waktu yang sama ada sekelompok goblin mengarah ke mereka, sehingga Budi menggunakan rencana dengan memancing para goblin menuju ke buaya. Dan berhasil. Habis itu dimakan-makanin.
Keesokannya mereka balik ke bawah tanah lagi. Tapi kali ini Budi membawa seekor burung kenari untuk menjadi alarm bila nanti ada gas beracun. Sesudah berjalan menelusuri tempat seperti kuburan, mereka akhirnya sampai di salah satu ruangan. Nah, pas sudah masuk ternyata ada orang diikat. Namun Budi tahu kalau itu hanya Kaori digantung. Terus tiba-tiba mereka terjebak di ruangan itu karena para goblin ngunciin dari luar. Bener aja racun pun mulai masuk. Cuma Budi meminta supaya yang lain tetap slow, soalnya dia punya rencana lain. Kemudian goblin-goblin pun mulai masuk. Tapi ada satu goblin gede banget datang. Disebut champion karena kekuatannya setara dengan petualang profesional. Tapi Budi yang ingin menyerang goblin champion malah tertampol dan langsung sekarat. Dan mereka sakit banget. Lalu Onna yang melihat Budi sampai begitu malah gak fokus mempertahankan sihir tamengnya. Jadi para goblin berhasil masuk dan membuat yang lain kewalahan sampai kacau gitu rencananya. Namun Budi pas ngedengar Onna lagi diapa-apain, dia pun menggunakan rambut dari Kaori tadi agar bisa mencekik goblin gede itu. Dan setelah berhasil membuat goblin champion sekarat ditambah matanya hilang sebelah, goblin yang lain memilih mundur. Untungnya sesudah goblin pergi, Soryo berhasil nyelamatin Onna. Telat dikit aja bisa berabe urusannya. Cuma karena udah terkena damage banyak bet, Budi pun KO. Lanjut. Kemudian scan berpindah di mana Budi bocil lagi di ospek sama senseinya dengan Q&A gitu. 2 pertanyaan berhasil dijawab, tapi satunya ini masih nyari-nyari. Keburu bangun Budinya. Nah, Budi terbangun di kamar Otome. Di sini rada ecchi dikit sebenarnya. Lalu Otome ngasih tahu kalau dia udah nggak suci. Soalnya kesuciannya itu udah diambil sama goblin. Siapa yang cita-citanya pengen jadi goblin adik-adik? Singkatnya, Budi DKK menemukan monster Illuminatot di sebuah ruangan. Tapi dengan rencana dari Budi, monster tersebut dapat dikalahkan dengan EZ. Terus habis itu mereka kepo dengan sebuah cermin gede di depan. Kegunaannya buat apa? Cuma sesudah disentuh, tiba-tiba mereka melihat ternyata cermin gede tersebut adalah portal penghubung ke dunia goblin. Baru juga dapat fakta, para goblin datang buat mengambil cermin itu. Namun dengan rencana Budi serta kerjasama yang epik membuat pasukan goblin tadi rata. Plus mereka berhasil selamat dari reruntuhan berkat berlindung di bawah cermin portal. Hari berikutnya Budi udah berada di rumahnya. Dan seperti biasa dia selalu mengecek apakah ada tanda-tanda dari goblin. Selanjutnya dia bakal pergi ke guild untuk mengantarkan barang. Nah, di sini nggak ada yang nyadar, bahkan petualang sesama veteran bernama Yoritsukai padahal ngajak ngobrol tuh gak tahu kalau sebenarnya itu si Budi. Emang sih kan Budi pakai helm mulu, jadi nggak pada tahu. Lalu mereka pun madang-madang sebagai keberhasilan kemarin. Di situ Mbak Jo ngasih tahu kalau Raja Iblis berhasil dikalahkan oleh pahlawan. Jadi kemungkinan masalah akan sedikit berkurang lah. Besoknya pagi-pagi Budi meminta Musume untuk kabur dari situ karena dia berhasil menemukan jejak kaki goblin di dekat rumah. Bukan hanya satu, tapi kemungkinan ada ratusan goblin yang dipimpin oleh rajanya, disebut Lord. Terus Budi memperkirakan goblin-goblin tersebut akan mulai menyerang tempat tinggal mereka nanti malam. Tapi Musume walaupun udah dikasih peringatan tetap gak mau, soalnya dia pengen nemenin si Budi. Kemudian Budi pergi ke guild buat minta bantuan kepada petualang lain. Karena kalau dia sendiri lawan goblin di tempat terbuka nggak bisa. Awalnya pada nolak tuh, soalnya harus ada imbalannya. Namun Mbak Jo ngasih tahu quest mendadak dari guild, yaitu nanti setiap ngebunuh satu goblin akan dihadiahkan 1 emas. Nah, setelahnya petualang yang lain langsung ikut berpartisipasi untuk membasmi goblin. Malamnya bener aja para goblin mulai menyerang. Kampretnya mereka menggunakan tameng dari para ciwi-ciwi biar membuat Yoritsukai serta yang lain bingung. Tapi berkat sihir Cak Dosi dan Mbak Majo bisa membuat goblin-goblin tidur, sehingga mereka dengan EZ bisa nyelamatin dan menghabisi sebagian goblin. Sebenarnya keberhasilan mereka didalangi oleh strategi Budi yang paham betul dengan gerak-gerik dari setiap goblin. Tau baik gitu apa baik yang datang. Sesudahnya muncul dah itu para goblin Hope serta champion. Nah, kalau ini bakal diurus oleh petualang profesional seperti Yoritsukai DKK. Sementara di sisi lain Budi nyamperin Raja Goblinnya. Di situ terjadi battle bentaran di mana Budi kalah. Cuma sebelum di finishing, Lord terkena stun oleh Onna. Jadi kayak kejepit gitu. Lalu Lord mencoba mempengaruhi pikiran Onna biar kasihan sama dia. Tapi nggak semudah itu Ferguso. Jadinya Lord berhasil dikalahkan Budi. Dan abis itu semua goblin juga bisa dihabisi oleh para petualang.
Lalu anime ini ditutup dengan memperlihatkan mereka sedang ngerayain setelah berhasil nyelesain quest-quest goblin. Soalnya pada kayak mendadak cuy. Terus ada momen dimana Onna kepo dengan muka dari Budi tuh kayak gimana sih? Apakah seperti Kakashi Doer di Naruto? Nah pas sudah dibuka pada terkejut dong. Kan mereka belum pada lihat gitu. Katanya sih tampan, cuman kan kita yang nonton belum dikasih lihat ya. Cuma mereka doang yang di situ. Ya udah, nah sampai sini cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya. Kemungkinan untuk anime ini sih yang ku baca-baca udah fix ya bakal ada season 2. Tapi nggak tahu kapan. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa komen aja di bawah. Oke? Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.